Bayangkan jika saya dulu pernah menjadi seorang pelacur, kemudian saya sekarang diangkatnya. Salam semuanya, terima kasih untuk kalian yang terus menonton video-video saya. Karena kita terus ada dalam damai sejahtera di dalam Yesus Kristus. Ya, pada video kali ini kita akan mereaction beberapa video dari seorang murtadin atau dia seorang mantan muslim. Sekitar 14 tahun yang lalu akhirnya dia memilih untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan pada video kali ini bukan kesaksian bagaimana dia murtad atau bagaimana dia percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi kita akan mereaction bagaimana dia menjawab komentar-komentar dari netizen. Karena dia adalah seorang content creator TikTok, maka dia mengupload video-video perjalanan penginjilan yang dia lakukan. Dia menjawab ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh netizen kepada dia. Salah satunya adalah yaitu tentang dia yang murtad yang dianggap menyesal. Oke, mari kita saksikan sampai selesai. Ya, videonya yang pertama dikatakan di sini dengan komentar, kalau udah murtad, nggak usah balik lagi ya, biar kamu menyesal di akhirat. Shalom, selamat malam semuanya, khususnya buat kakak Adelia Muria Mahara. Tuhan Yesus memberkati dimanapun kakak berada. Ada komen yang sudah kakak bubuhkan di kolom komentar di salah satu video saya, yaitu kalau udah murtad gak usah balik lagi ya, biar kamu nyesel di akhirat. Thank you buat apapun komentarnya kepada saya, karena itu saya anggap sebagai sebuah kepedulian Anda kepada saya. Tetapi izinkan saya menanggapi komentar Anda. Murtad adalah gambaran umumnya. Kata murtad itu diberikan kepada seseorang yang sudah keluar dari satu kepercayaan ke kepercayaan yang lain. Nah, betul sekali, memang benar bahwa saya sudah tidak lagi menganut kepercayaan saya yang lama. Dan sekarang saya, oleh karena kasih Tuhan yang besar itu, Dia memberikan saya anugerah, memilih saya untuk menjadi anaknya. Dan Dia bernama Yesus Kristus. Yesus Kristus mengaruniakan kepada saya keselamatan yang kekal. Nah, segala sesuatu yang diberikan Tuhan kepada manusia tidak mungkin akan diambil lagi. Karena Tuhan itu bersifat kekal, maka yang diberikan Tuhan kepada kita, yaitu anugerah keselamatan, tidak mungkin akan diambilnya lagi. Jika Tuhan sudah mengaruniakan anugerah yang kekal kepada kita, maka orang yang dipilihnya itu tidak akan mungkin lagi dilepaskan. Jadi saya tidak akan mungkin lagi kembali kepada yang terdahulu, yang sudah lalu. Itu tadi, karena segala sesuatu yang diberikan Tuhan kepada kita yang sudah dipilihnya tidak mungkin dilepaskan lagi. Karena Allah adalah kekal dan segala sesuatu yang diberikannya kepada kita juga bersifat kekal. Lalu kakak mengatakan biar saya menyesal di akhirat. Jadi menurut kakak Adelia, ketika saya tidak kembali lagi kepada yang terdahulu, maka saya akan menyesal di akhirat. Pertanyaan saya adalah, apakah akhirat itu? Bagaimanakah akhirat itu? Dan siapa sajakah yang akan masuk ke dalamnya? Jika kita sendiri tidak mengerti apa itu akhirat, bagaimanakah akhirat, bagaimana gambaran masa depan tentang akhirat, bagaimana kita bisa mengatakan orang lain menyesal berada di akhirat.
ya. Jadi teman-teman boleh membubuhkan, boleh menuliskan atau mengetik di kolom komentar video ini, apa sih akhirat itu? Bagaimana sih akhirat itu? Dan siapa sajakah yang berada di akhirat? Ya, nanti kalau sudah masuk di kolom komentar, kita akan diskusi lagi. Apakah itu akhirat? Menurut Alkitab tentunya. Nah, dalam tanggapan yang sudah kita dengar dari dia ini, dia menyatakan bahwa sungguh dia bangga. Ya, dia bangga menjadi anak Tuhan Yesus. Dia tidak akan menyesal sama sekali dengan yang namanya soal yang dituduhkan kepada dia ini. Jadi justru dia mengatakan bahwa Tuhan Yesus yang memilih dia menjadi anaknya, yaitu yang membuat dia bangga menjadi orang percaya. Itu yang membuat dia bangga untuk menjadi atau untuk terus mempertahankan imannya di dalam Yesus Kristus. Jadi gak ada suatu hal yang dia sesalkan di sini. Oke, mari kita lanjut. Kalau aku malu jadi Mbak E. Kalau aku malu jadi Mbak E. Shalom. Siapapun Anda dan dimanapun Anda berada, Tuhan Yesus memberkati. Dan juga shalom buat teman-teman. Jangan lupa tetaplah bersuka cita apapun yang menimpa kita. Bergembiralah karena Tuhan, maka Dia akan memberikan apa yang diingini oleh hatimu. Dan untuk kakak yang sudah komentar, maksud kakak malu kalau jadi saya, atau kalau kakak ini menjadi saya, kakak malu. Saya adalah seorang murtadin. Saya adalah seorang Kristen yang baru saja mengenal Tuhan, tapi bukan baru saja sih, saya sudah 14 tahun berjalan bersama Yesus dan saya tidak pernah malu. Saya benar-benar bangga karena Tuhan Yesus bukan hanya menyelamatkan saya, bukan hanya membuat saya menjadi hidup baru, tapi Tuhan Yesus juga bisa memulihkan keadaan saya sampai ke dalam jiwa saya. Pemulihan hidup mungkin bicara tentang fisik dan material, tapi pemulihan hati, pemulihan jiwa itu bersifat karakter, itu berbicara tentang kondisi hati yang akan berpengaruh di dalam mengambil segala keputusan, di dalam bersikap, dan juga di dalam kehidupan sosial kita. Ya, contoh, Tuhan Yesus bukan hanya menyelamatkan, bukan hanya memulihkan hidup, bukan hanya memelihara saya dan anak-anak saya, tapi juga mampu menyembuhkan luka batin saya, membiarkan saya untuk datang kepadanya, mencurahkan kepedihan dan kegagalan saya, dan kemudian Dia yang membenahi, yang membetulkan segala sesuatu yang rusak. Bayangkan jika saya dulu pernah menjadi seorang pelacur, kemudian saya sekarang diangkatnya menjadi worship leader. Terus saya dulu adalah seorang yang sangat benci dan ingin membunuh orang-orang yang menyakiti dan menghancurkan hidup saya. Tapi Tuhan mengubahkan hati saya menjadi mengampuni mereka, bahkan mengasihi mereka, bahkan bisa memelihara hidup mereka. Nah, itulah yang terpenting menjadi seorang Kristen. Diubahkan jiwanya, diubahkan batinnya. Lalu, apa alasan saya untuk malu menjadi anak Tuhan, untuk malu menjadi seorang murtadin, untuk malu menjadi seorang Kristen? Justru saya sangat bangga memiliki Allah seperti Dia. Saya bangga menjadi orang Kristen. Dan saya bangga dipakai Dia untuk memberitakan kabar gembira kepada orang lain yang belum mengenal Kristus, supaya orang lain juga diselamatkan dan mengalami pemulihan hati dan luka batin seperti saya. Ya, hampir sama dengan video sebelumnya tadi. Dia menyatakan juga bahwa dia tidak akan malu. Dia tidak malu menjadi seorang murtadin. Dia tidak malu menjadi orang yang meninggalkan agama lamanya. Dia juga tidak malu untuk menjadi seorang penginjil.
Karena kalau kalian lihat ya, kalian buka nanti di video-video TikToknya, itu banyak sekali video-videonya dia menyebar, dia dalam perjalanannya pergi penginjilan, jadi dia keliling. Kemudian satu hal yang saya tahu tentang ibu ini adalah dia pernah dia belajar teologi di salah satu sekolah tinggi di kota Surabaya. Tapi saya tidak menyebutkan sekolah teologinya, tapi saya tahu karena di video TikToknya juga ada. Jadi luar biasa perjalanannya dan dia terus bangga dengan identitas barunya di dalam Yesus Kristus. Dan seharusnya kita juga sebagai anak-anak Tuhan ini menjadi panutan ya bagi kita. Mereka yang tidak dari lahir sudah menjadi orang Kristen, maksudnya setelah mereka besar baru mereka bertobat, tapi justru mereka berkobar-kobar untuk memberitakan Injil. Ini menjadi semangat bagi kita orang-orang Kristen yang mungkin sejak dari lahir sudah menjadi orang percaya, tapi satupun jiwa belum kita bawa kepada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, mari kita semangat dan kita bangga menjadi anak Tuhan Yesus. Kita next. Mengikut Yesus keputusanku, ku tak mundur, ku tak mundur. Mengikut Yesus keputusanku, ku tak mundur, ku tak mundur. Ya, dari video yang setelah kita saksikan ini ya, dia mengatakan bahwa dia tidak mundur di dalam Yesus Kristus. Dia nyanyikan lagu tidak akan mundur sekalipun. Itu adalah suatu hal yang bagus. Ya baik, terima kasih untuk kalian yang telah menonton video ini. Kiranya video-video dari Mbak Ingvi Ramadan ini menjadi kesaksian untuk kita, menjadi berkat untuk kita. Saya nanti akan kasih link videonya di kolom deskripsi di bawah. Kalian bisa nonton video-videonya, ada banyak hal-hal yang memberkati kita. Baik jawaban-jawabannya kepada orang-orang yang menuduh dia dengan hal-hal yang gak benar, yang menuduh dia dengan hal-hal yang tidak bagus, bahkan yang menyampaikan hal-hal yang tidak benar juga tentang kekristenan. Dia menjawab hal-hal yang luar biasa lah, dengan luar biasa. Dan mari kita menjadikan dia sebagai panutan kita untuk memberitakan Injil. Jadi luar biasa, semangat terus untuk Ibu Ingvi Ramadan yang terus menjadi alat Tuhan, yang dipakai oleh Tuhan, yang siap menjadi alat Tuhan hingga sampai saat ini. Karena Tuhan Yesus terus memberkati hidup Ibu Ingvi Ramadan, dan Tuhan Yesus menjadikan sebagai alat yang dipakai dengan luar biasa lagi. Oke, untuk kalian juga yang mau kita reaction video-video lainnya, silakan tag aja video-video kesaksian yang kalian tonton di video-video TikTok. Kalian bisa tag di akun saya, itu Diata Official. Saya kasih di atas ini, dan supaya kita nanti bisa mereaksinya pada video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.